Gue udah 3 tahun nge-gym. Dan ini adalah cara gue untuk turunin belasan kilogram dalam waktu hanya 1-2 bulan. Metode cutting yang gue pakai di sini namanya itu adalah aggressive cutting. Aggressive cutting ini adalah metode cutting di mana kita akan melakukan defisit kalori di atas 750 kalori dari maintenance kalori kita. Metode cutting ini sangat membantu bagi gue dan gue juga sangat enjoy dengan metode cutting ini karena pertama, gue itu gak suka ya kan yang namanya cutting. Gue tuh suka makan, jadi gue lebih suka kalau gue cutting itu gue get in and get out secepat mungkin. Dan juga yang kedua, dengan proses cutting yang lebih sebentar ini, tubuh gue dapat berada di dalam posisi optimal dengan lebih lama. Kenapa? Karena pada saat kalian cutting, tubuh kalian itu berada dalam posisi surviving. Dia berusaha mengeluarkan energi sesedikit mungkin agar tubuh kalian itu bisa survive. Yang dimana state survive dari tubuh kalian ini dapat menjadi tidak terlalu optimal untuk kalian membangun otot. Oke, sebelum gue sharing cara melakukan aggressive cutting ini, gue mau kasih tahu kalau metode cutting ini nggak untuk semua orang. Karena pada saat melakukan metode cutting ini, lu itu butuh sangat-sangat preserve energi lu itu butuh berada di sebuah mental state yang lumayan optimal. Jadi, untuk orang-orang kayak kalian yang mungkin pekerjaannya itu beraktivitas tinggi, atau pekerjaan kalian itu stress levelnya juga lumayan tinggi, gua sama sekali nggak saranin. Jangan. Oke? Oke, kalau udah ngerti, ayo langsung kita bahas gimana cara melakukan cutting ini. Oke, pertama, kalori. Karena di aggressive cutting ini biasanya gue aim untuk turun sekitar 1-2 kg per minggu. Dari karena itu di 2 minggu pertama biasanya gue itu start di 1000 kalori defisit. Untuk proteinnya, dulu itu gue makan di sekitar 2-2,5 gram per kilogram body weight. Tapi seperti yang udah gue pernah bahas di Instagram gue juga, by the way follow Instagram sama TikTok gue @Raincia, izin. Kalau konsumsi protein intake di atas 1,6 gram per kilogram body weight, itu akan diminishing return atau gak ada efek tambahan. Tapi kalau misalnya lu mau makan di atas itu, gak apa-apa, tapi menurut gua gak ada gunanya dan buang-buang uang. Nah, sebelum kalian lanjut ke minggu-minggu selanjutnya, yang mau kalian lakuin itu adalah monitoring. Apa yang dimonitoring? Ada 3 hal. Yang pertama, tidur kalian. Apakah tidur kalian nyenyak? Atau kalian keganggu, kayak kerasa kelaparan? Atau yang biasanya mungkin kalian bisa tidur selama 8 jam nyenyak, tiba-tiba kalian sering kebangun pas malam-malam. Kalau misalnya ada gangguan itu, gue saranin turunin lagi defisitnya mungkin di 750, 800, atau 900. Tapi kalau misalnya aman, oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu adalah kondisi badan kalian. Apakah kalian merasa pusing, demam, atau ada gejala-gejala lain? Kalau misalnya ada, sama, kurangin defisitnya. Oke, yang penting masih di atas 750, masih aman. Oke. Yang terakhir adalah progres dari gym kalian. Seharusnya ya, progres gym kalian itu harusnya mostly masih bisa naik. Atau mentok-mentok itu cuma stuck. Gak mungkin kalian itu langsung makin lemah secara drastis. Kalau misalnya kalian makin lemah secara drastis, berarti ini udah indikasi untuk kalian stop. Dan coba lihat lagi, apakah angka kalori yang kalian tentuin atau kalian hitung, itu udah benar. Kalau itu sudah dimonitoring, kita akan masuk di monitoring di minggu ketiga sampai minggu ke-6. Nah, di minggu ketiga sama minggu ke-6, ini biasanya bisa 2 hal terjadi. Oke? Antara berat kalian stuck, atau berat kalian tetap turun. Kalau misalnya berat kalian tetap turun di 1 kg per minggu, oke, tetap lanjutin 1000 kalorinya. Berarti udah oke kan? Kalau misalnya stuck, biasanya gue dulu itu langsung nambahin di 1500 defisit kalori. Nah, oke, andai kata lu udah ngelakuin sampai 8 minggu atau 2 bulan, atau nih, misalnya kalian udah ngelakuin sampai 6 minggu atau 7 minggu, terus kalian stop karena ada gejala sakit, atau tidur kalian mulai terganggu, jadi kalian akhirnya stop. Tapi menurut kalian tuh masih bisa ngurangin berat badan kalian, karena menurut kalian itu masih punya fat yang lumayan banyak. Oke, yang bisa kalian lakuin itu adalah kalian bisa kasih tubuh kalian itu istirahat dulu sebentar. Nah, biasanya tuh gue akan makan di maintenance kalori di berat badan gue setelah cutting tersebut selama 1 bulan. Jadi lu kasih dulu nih, tubuh lu itu istirahat selama 1 bulan, lu nge-gym seperti biasa, lu makan di maintenance kalori tersebut seperti biasa. Setelah itu, setelah 1 bulan tersebut, lu itu bisa tambahin 1 bulan lagi aggressive cutting. Tapi, lu gak perlu mulai dari 1000 kalori, lu bisa langsung mulai dari defisit yang sebelumnya selama 1 bulan. Oke, sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang dapat membantu lu menjalani aggressive cutting ini. Yang pertama yang tidak lain adalah Coke Zero. Coke Zero ini sangat membantu gua untuk bisa bertahan dalam aggressive cutting ini karena efek dari soda itu yang bisa buat lu itu rasa kayak kenyang gitu, rasa kembung.
Dan gua nggak mau ada satu komen yang bilang diet soda itu berbahaya, karena izin udah pernah gua bahas di IG sama TikTok gua @Reinsia. Kalau lo minum diet soda sebanyak 1-2 kaleng per hari selama 1-2 bulan, itu nggak akan membawa efek yang buruk. Oke? Yang kedua yang dapat membantu lo itu adalah paha ayam. Oke, mungkin gue agak tahu secara harga lebih murah yang mana, tapi paha ayam ini rasanya tuh masih lebih enak, masih lebih kenyal, masih lebih empuk lah, dan masih bisa bearable. Nah, yang ketiga, supaya kalian nggak bosan-bosan amat sama dada ayam, alternatifnya itu bisa ada lean beef. Lean beef ini lumayan enak lah, walaupun nggak yang enak-enak banget, tapi masih oke. Ini bisa jadi substitusi yang bagus dari dada ayam. Dan yang terakhir, kalau misalnya lu ada uang lebih, jujur, daripada lu capek ngunyah dada ayam, lean beef, atau paha ayam, mending lu beli isolate protein, terus lu lebih mending chalk aja protein tersebut. Dan untuk merek, ini gue gak disponsor, tapi kalau mau, izin, Muscle First, izin, gue udah buat story banyak, masa lu gak mau? Dan khusus di tipe isolate protein di Muscle First ini, dia tuh rasa-rasanya lumayan beragam, jadi gue saranin banget isolate protein dari Muscle First. Oke, jadi kalau mau dirangkumin dari semua tadi, aggressive cutting ini tuh biasanya akan berlangsung selama 6-8 minggu. Dan lu mau untuk losing sekitar 1-2 kilo per minggunya. Untuk 1-2 minggu pertama, lu mau start di 1000 defisit kalori. Dan apabila udah stuck di minggu ketiga sampai minggu ke-6, lu bisa tambahin di 1500 defisit kalori. Lu mau monitor kualitas tidur lu mau monitor kesehatan tubuh lu, dan juga lu harus monitor progres di gym lu untuk gak di progress ataupun stuck. Oke? Kalau misalnya salah satu dari 3 hal yang lo monitor ini itu udah mengeluarkan hasil negatif, langsung stop, mending lo istirahat dulu sebulan baru lo lanjutin lagi. Daripada lo berhenti gym karena sakit. Kira-kira begitu dulu. Semoga bermanfaat. Train smart.